Bab 531. Woo Dong-hae dan Sue yakin, suami dan istri, berdiri berdekatan, menatap ponsel mereka, setelah menonton video mendebarkan yang membuat mereka benar-benar pingsan. Melihat adik laki-lakinya mencekik adik iparnya sampai mati, dia menjadi sangat panik. Saat dia melihat kakaknya tewas dilas di dalam mobil dan tenggelam ke sungai bersama mobil tersebut, seluruh tubuhnya roboh, kakinya melemah dan dia terjatuh ke tanah. Segera setelah itu, dia berteriak putus asa, "Nanshan, abang saya, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Jika kamu mati, keluarga Sue kita akan punah. Bagaimana kamu meminta adikmu untuk menghadapi orang tua kita? Bagaimana menghadapi nenek moyang keluarga Sue kita?" Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menghantam tanah dengan tinjunya sekuat tenaga dan meraung histeris, "Adikku yang baik. Beritahu adikmu siapa yang membunuhmu. Kakak pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan membalas dendam untukmu. Orang ini sangat kejam." Petik 2. Ketika Wusin melihat tinju ibunya hancur berkeping-keping, dia buru-buru melangkah maju untuk meraih tangannya dan membujuk, "Bu, kakak iparku sudah pergi, jadi jangan lakukan ini." Sue yakin menjadi gila, meraih keras suaminya, menggoyangkannya dengan putus asa dan berteriak dengan marah, "Woo Dong-hae, siapa yang membunuh saudara iparmu? Anda harus menemukannya, bawa dia kepadaku dan biarkan aku membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam saudaraku." Petik 2. Woo Dong-hae sedang dalam suasana hati yang sangat kesal saat ini. Dia tidak peduli apakah Sue Nanshan hidup atau mati. Bahkan bisa dikatakan dia sudah lama menantikan kematian Sue Nanshan. Dia sudah lama muak dengan hal yang tidak berharga seperti Sue Nanshan. Dengan kakak ipar seperti dia yang mendukungnya, dia hanya akan melakukan hal-hal kotor seperti menculik wanita dan anak-anak, yang hanya akan mempermalukan wajahnya. Namun hal itu tidak pernah terpikir olehnya. Sue Nanshan akan mati sedemikian rupa. Tidak masalah jika dia mati. Tapi jika dia mati, dia tidak bisa menjatuhkan seluruh keluarga Woo. Bagus sekarang, sebelum bajingan kecil ini meninggal, dia menyalahkan segalanya pada keluarga Woo. Dia bahkan secara terbuka menyebutkan namanya dan mengatakan bahwa dia mendukungnya di belakang punggungnya. Bukankah ini mendorongnya ke jalan buntu? Bagaimana pandangan orang luar terhadap keluarga Woo dan diri mereka sendiri? Tanpa berpikir panjang, saya tahu bahwa reputasi keluarga Woo pasti hancur dan anjlok. Ini semua berkat Sue Nanshan sialan ini. Pada saat ini, asisten Woo Dong-hae dengan cepat berlari dan berseru, "Ketua, ini tidak baik. Ketua, sekarang seluruh negeri memarahi keluarga Woo dan Anda. Pialang baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa jika kita melakukan ini, situasi ini akan berkembang. Besok, stok beberapa grup terdaftar kami akan turun hingga batasnya segera setelah pembukaan, dan akan turun hingga batas tersebut setidaknya 10 kali berturut-turut. Pada saat itu, lebih dari separuh aset seluruh keluarga Woo telah hilang." Petik 2. Yang paling ditakutkan oleh emiten adalah runtuhnya reputasi mereka. Begitu sebuah emiten terkena skandal besar, hal pertama yang akan tercermin adalah harga sahamnya. Sahamnya akan terus berjatuhan hingga mencapai titik yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Beberapa perusahaan memiliki nilai pasar lebih dari 10 miliar, namun pada akhirnya hanya tersisa beberapa ratus juta, dengan aset menyusut lebih dari 90%. Beberapa perusahaan hanya memiliki masalah dengan produk yang mereka hasilkan, dan pada akhirnya mungkin bangkrut, tetapi dibandingkan dengan kejahatan keluarga Woo, apa artinya? Kali ini, keluarga Woo mungkin harus menanggung semua kesalahan geng pengemis Sue Nanshan dan semua tindakan tidak bermoral yang dia lakukan. Pada akhirnya, semuanya mungkin akan jatuh pada keluarga Woo. Woo Dong-hae sangat gugup saat ini, karena dia tahu betul apa yang dihadapi keluarga Woo kali ini. Ini bisa menjadi bencana. Jadi, dia segera berkata kepada asistennya, "Segera keluarkan pernyataan atas nama grup. Meskipun Sue Nanshan memang saudara ipar saya Woo Dong-hae, keluarga Woo kami tidak mengetahui apapun yang dilakukan Sue Nanshan. Semuanya tindakan Sue Nanshan adalah tanggung jawab pribadinya. Saya, Woo Dong-hae, dan seluruh keluarga Woo tidak tahu dan tidak tahu. Pada saat yang sama, kami juga akan membuktikan diri kepada polisi karena kami tidak memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ilegal dan kriminal apapun yang dilakukan Sue Nanshan. Oleh karena itu, netizen dimohon untuk tidak disesatkan atau dipimpin oleh orang jahat." Petik 2. Asisten itu segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, Ketua, saya akan mengatur seseorang untuk mengeluarkan pernyataan sekarang."
Petik 2. Sue yakin tenggelam dalam kehilangan adik laki-lakinya. Pada saat yang sama, dalam kesakitan yang luar biasa karena garis keturunan keluarga terputus, saya tiba-tiba mendengar suami saya berkata bahwa dia ingin mengesampingkan semua hubungan dengan adik laki-lakinya, dan dia segera berkata dengan marah, "Woo Dong-hae, apakah kamu masih punya hati nurani? Nanshan adalah saudara iparmu, dan dia milikku. Kakak kandungku, dia telah dibunuh sekarang. Bisakah kamu mengerti bahwa dia dibunuh? Bukan saja kamu tidak membalaskan dendamnya, tapi kamu sebenarnya ingin memutuskan hubungan dengannya. Kamu masih bukan manusia." Petik 2. Woo Dong-hae juga geram, karena jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar akan melibatkan seluruh keluarga Woo. Melihat istrinya masih membela saudara laki-lakinya yang terkutuk itu, Woo Dong-hae dipenuhi dengan kebencian dan dengan tegas mengutuk, "Jika bukan karena adik laki-lakimu yang menyebalkan itu, bagaimana keluarga Woo saya bisa begitu pasif? Saya sudah lama memberitahu Anda untuk menasihati dia agar tidak melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu, tetapi Anda tidak mendengarkannya." Petik 2. Anda melindunginya dengan segala cara. Anda membelanya dimanapun, dan Anda tidak mengizinkan saya mengatakan sepatah kata pun kepada Anda. Sekarang tidak apa-apa, seseorang melakukan keadilan bagi Tuhan, tidak masalah jika dia mati, tapi keluarga Woo saya juga akan terlibat. Petik 2. Sue yakin mendengar ini. Dia sangat marah sampai dia akan pingsan. Dia mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya untuk meraih wajah Woo Dong-hae. Woo Dong-hae tidak bisa mengelak, dan Sue yakin segera menggaruk wajahnya dengan beberapa bercak darah. Kuku Sue yakin panjang, jadi dia begitu kuat hingga dia menggaruk dagingnya, sehingga celah di antara kuku jarinya dipenuhi daging berdarah. Woo Dong-hae menjerit kesakitan dan semakin marah. Dia meraih kerah baju Sue yakin, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya beberapa kali. Sambil menamparnya, dia mengutuk Sue yakin, "Tahukah kamu, kakakmu menyakitiku. Aku sudah kehilangan kesabaran terhadap saudaramu. Jika bukan karena kamu, aku akan membunuhnya tanpa ada orang lain yang mengambil tindakan. Tahukah kamu apa yang paling aku sesali sekarang? Yang paling aku sesalkan adalah aku tidak membunuh makhluk sialan seperti dia. Sekarang dia berubah menjadi bom, mati sendiri, dan meledakkanku hingga tak bisa dikenali lagi." Petik 2. Sue yakin dan Woo Dong-hae tidak pernah dikalahkan selama bertahun-tahun menikah. Sekarang kakaknya sudah meninggal, dan dia tiba-tiba ditampar berkali-kali oleh Woo Dong-hae. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. "Woo Dong-hae, kamu bukan manusia. Saya buta dan salah menilai Anda. Jika kamu tidak membantu saudaraku membalaskan dendamku, aku sendiri yang akan pergi ke sana. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungannya denganmu." Petik 2. Setelah Sue yakin selesai berbicara, dia berdiri dan berlari keluar. Woo Xin ingin mengejarnya, tetapi Woo Dong-hae berteriak dengan tajam, "Kembali, mengapa kamu mengejarnya saat ini? Apakah Anda mengejarnya kembali untuk menimbulkan masalah bagi kami? Apakah kamu tidak tahu apa yang paling penting bagi keluarga Woo sekarang?" Woo Xin tiba-tiba mengerti dan berseru, "Ayah, saya akan mencari sekelompok tentara angkatan laut untuk membantu kita membersihkan nama kita. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan, Anda tidak akan ragu." Bab 532. Saat keluarga Woo dikritik di internet, pernyataan grup Woo telah dikeluarkan melalui berbagai saluran besar. Namun semua netizen bisa melihat bahwa ini adalah pernyataan menyalahkan untuk memutuskan hubungan. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin seseorang yang memiliki kemampuan seperti Woo Dong-hae tidak mengetahui profesi apa yang digeluti oleh saudara iparnya. Untuk mengungkapkan semuanya pada saat ini tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Terlebih lagi, banyak orang di internet telah mengungkap riwayat hidup Sue Nanshan. Keluarga Sue awalnya adalah keluarga yang sangat miskin di selatan. Tidak hanya mereka tidak punya banyak uang, tetapi mereka juga tidak cukup sejahtera. Baru setelah putri keluarga Sue yakin, menikah dengan Woo Dong-hae, keluarga Sue mengalami kemajuan. Namun kehidupan orang tua Sue yakin tidak sebaik itu. Tidak lama setelah putri mereka menikah, mereka berdua meninggal karena kanker. Saat mereka meninggal, Sue Nanshan masih menjadi leluhur generasi kedua yang tidak memiliki pekerjaan dan menganggur. Saat itu, Sue Nanshan bergantung sepenuhnya pada subsidi saudara perempuannya Sue yakin dan menjalani kehidupan yang mabuk dan melamun setiap hari. Belakangan, Sue Nanshan perlahan mulai menghasilkan banyak uang, dan titik awal kekayaannya adalah geng pengemis. Apalagi, banyak orang yang mengungkap lintasan perkembangan klan pengemis di internet.
Faktanya, pada tahun-tahun awal, geng pengemis terpecah menjadi beberapa kelompok. Geng pengemis Sue Nanshan tidak terlalu kompetitif, bahkan beberapa kali hampir dianeksasi oleh kekuatan yang lebih kuat. Hingga suatu saat, kakak iparnya Wu Donghai melangkah maju untuk menyelesaikan krisis yang menimpanya. Semua orang di selatan tahu bahwa Sue Nanshan adalah kakak ipar Wu Donghai. Justru karena semua orang ingin melihat wajah Wu Donghai, Sue Nanshan dapat berkembang selangkah demi selangkah hingga menjadi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, saat ini, Wu Donghai keluar dan berkata bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Sue Nanshan dan dia tidak tahu apa yang dilakukan Sue Nanshan. Ini tidak cukup untuk dipercaya. Bukan hanya tak mampu meyakinkan mayoritas netizen, bahkan dibenci oleh mayoritas netizen karena langsung menyalahkannya saat ini. Sedemikian rupa sehingga suara-suara yang memarahi keluarga Wu di internet menjadi semakin keras, dan kali ini semua orang langsung menargetkan Wu Donghai. 80% dari mereka memarahi Wu Donghai. Wu Donghai tidak pernah membayangkan bahwa pernyataan yang dibuatnya akan berdampak sebaliknya. Daripada mengatakan itu adalah artikel yang menyalahkan, lebih baik dikatakan bahwa dia adalah artikel yang memprovokasi. Pernyataan ini menarik semua api perang ke dirinya sendiri. Melihat banyak sekali orang yang memposting berbagai konten dan postingan yang menghina di internet setiap detik, Wu Donghai ingin mati. Wu Xin melihat ayahnya disebut anjing mati di internet dan dihina bola-balik oleh ratusan juta netizen. Dia tidak tahan. Selain itu, dia memiliki keinginan yang kuat untuk pamer, jadi dia segera menghabiskan banyak uang untuk menyewa troll yang berspesialisasi dalam pencucian nama orang secara online. Pemimpin Angkatan Laut ini cukup cakap. Dia ahli dalam mengapur orang jahat. Selama Anda memberinya uang, dia bisa mengubah orang jahat menjadi orang yang bersih. Bahkan jika dia melawan seluruh dunia, dia tidak perlu takut. Faktanya, banyak sekali sampah seperti ini di internet. Orang ini ahli menjelek-jelekkan orang lain atau memaafkan orang berdosa demi keuntungan dirinya sendiri. Misalnya saja di dunia entertainment, sering terjadi istri dari pasangan selebritis selingkuh. Namun agar tidak terbongkar dan karirnya tidak terpengaruh, ia malah mengeluarkan uang untuk mencari sampah tersebut untuk mencoreng suaminya, dan menuduhnya, suaminya selingkuh-selingkuh, atau mengatakan bahwa suami terobsesi dengan perjudian dan tidak peduli dengan keluarga. Dengan cara ini suaminya akan dikritik secara verbal dan verbal, sedangkan dia bisa terus hidup bebas. Pemimpin Angkatan Laut ini telah melakukan banyak hal seperti itu di tahun-tahun awal. Belakangan, secara kebetulan, dia menghubungi keluarga Wu. Sebelumnya, adik laki-laki Wu Xin, Wu Qi, juga terungkap secara online karena memberikan saran psikologis secara acak kepada gadis kecil dan mendorong seseorang untuk melompat dari gedung. Pada saat itu, keluarga Wu meminta pemimpin Angkatan Laut untuk maju dan dengan paksa memutarbalikkan kisah Wu Qi yang membunuh gadis kecil itu menjadi kisah tentang gadis kecil yang rakus akan kesombongan dan mencoba menikah dengan keluarga kaya. Dia gagal mengejar Wu Qi, sehingga dia mengancam akan melompat dari gedung, akhirnya meninggal secara tidak sengaja. Pada saat itu, pemimpin Angkatan Laut menggunakan sifat tidak tahu malu dan barisan Angkatan Lautnya yang kuat untuk mengacaukan benar dan salah di internet, membuat netizen secara keliru percaya bahwa sebenarnya gadis kecillah yang menanggung akibatnya. Netizen memarahi gadis kecil di internet karena pantas mati, dan memarahi gadis kecil itu, orang tua gadis itu tidak pandai membesarkannya, dan akhirnya memaksa orang tuanya, yang telah kehilangan putri satu-satunya, untuk menggunakan narkoba dan meninggal di rumah untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Setelah orang tuanya meminum obat dan meninggal, pemimpin Angkatan Laut dengan sengaja meredam kabar bahwa keduanya telah bunuh diri. Ia juga secara khusus mengarang kebohongan, mengklaim bahwa keduanya telah menipu dan memeras puluhan juta yuan dari keluarga Wu, dan kemudian berangkat ke negara lain. Berimigrasi ke Amerika Serikat, netizen yang tidak mengetahui kebenaran mengira itu semua benar, dan meskipun orang tua orang tersebut telah meninggal, mereka terus melecehkannya secara online. Pemimpin Angkatan Laut ini tidak hanya tidak malu, tapi juga bangga. Ia sering menyatakan kepada dunia luar bahwa ini adalah cara klasik untuk menutupi kehumasannya. Ini menunjukkan betapa brengseknya orang ini. Yang lebih konyol lagi adalah bahwa pemimpin Angkatan Laut ini adalah seorang bajingan sehingga dia bahkan memberi dirinya nama online yang disebut aman. Kali ini, pemimpin Angkatan Laut bernama An Fen Shouji kembali memulai penampilannya setelah menerima 20 juta dari keluarga Wu. Dia memposting di situs-situs besar, mengklaim mayoritas netizen telah dimanfaatkan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi.
Wu Donghai adalah pengusaha paling terkenal di Jiangnan dan dermawan terbesar di Jiangnan. Tidak ada yang lebih memperhatikan anak di bawah umur selain dia. Kesehatan dan keselamatan, bagaimana dia bisa berkomplot di Sui Nanshan dan melakukan hal-hal berbahaya ini. Kejadian ini jelas menunjukkan bahwa seseorang dengan sengaja ingin menjebak keluarga Wu dan menyebabkan keluarga Wu runtuh sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya. Dia bahkan bersumpah kepada Tuhan dalam postingannya, "Jika saya mengatakan sesuatu yang salah, langit akan meledak dan langit akan bersinar." Untuk membuat semua orang mempercayainya, dia secara khusus membuat daftar pesaing grup Wu di berbagai bidang, dan mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan ini mungkin adalah dalang di balik layar, dan bahkan mungkin perusahaan-perusahaan ini telah bergabung untuk menangani keluarga Wu. Kemudian, orang ini juga mengerahkan seluruh keluarga untuk mengimbangi akun Angkatan Laut. Saat ini, Ye Chen masih berada di helikopter kembali ke Jinling. Dia menjelajahi beberapa portal online secara acak, dan cukup senang melihat semua orang menargetkan keluarga Wu. Terlepas dari apakah Wu Donghai secara pribadi terlibat dalam hal-hal yang tidak bermoral ini, dia adalah pelaku utama yang membantu mereka melakukan kejahatan. Jika dia tidak mendukung Sui Nanshan tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit, apalagi menyiksa begitu banyak anak di bawah umur. Oleh karena itu, meskipun Sui Nanshan telah meninggal, keluarga Wu harus membayar harga untuk masalah ini. Namun saat menelusuri berbagai komentar, tiba-tiba ia menemukan postingan dari seorang netizen bernama Anfen Souji. Setelah membacanya, dia sangat tidak senang dengan ucapan pria itu. Jadi, dia menginstruksikan Chen Zekai, temukan peretas terbaik dan periksa informasi orang ini untuk melihat apakah dia telah menerima uang dari keluarga Wu. Jika demikian, ungkapkan semua rantai bukti dan buat keluarga Wu lebih buruk. Chen Zekai segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda, saya akan membuat pengaturannya sekarang." Ye Chen berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ceritakan padaku situasi sebenarnya dari Angkatan Laut ini." Chen Zekai bertanya, "Tuan, apa yang akan Anda lakukan dengan Angkatan Laut ini?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Mereka yang menyebarkan rumor akan mati." Bab 533, prajurit Angkatan Laut bernama Anfen Souji ini hanyalah orang biasa yang sangat tidak tahu malu. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk memanggil Angkatan Laut, di hadapan seorang peretas yang benar-benar hebat, dia hanyalah orang yang transparan. Setelah peretas membobol komputernya, dia segera menyelidiki informasi pribadinya. Pertama-tama, orang ini berasal dari Provinsi Hui dan rumahnya di kota Luan. Kedua, orang ini baru saja menerima uang tunai sebesar 20 juta yang dikirimkan dari keluarga Wu. Sekali lagi, orang ini dengan bodohnya menagih uang tersebut ke kartu banknya sendiri. Selain itu, peretas juga menemukan catatan obrolan antara dirinya dan keluarga Wu. Dalam rekaman obrolan, Wu Xin bertanya kepadanya apakah ada cara untuk membantu keluarga Wu membersihkan nama mereka. Dia segera mengatakan bahwa dia memiliki 10.000 cara untuk membantu membersihkan namanya, dan bahwa dia telah melakukan hal seperti itu lebih dari sekali. Dia juga mempublikasikan kasus-kasus yang dia gunakan untuk membersihkan nama Wu Qi untuk membuat Wu Xin percaya pada kekuatannya dan bersedia memberinya daftarnya. Setelah peretas memperoleh informasi dan catatan obrolan, ia segera melaporkannya kepada Chen Zekai. Chen Zekai melapor kepada Ye Chen lagi dan bertanya kepadanya, "Guru, bagaimana Anda akan menangani masalah ini?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Kita seharusnya memiliki mata-mata di Luan, kan?" Chen Zekai segera mengangguk dan berkata, "Tentu saja, setiap kota di negara ini memiliki informan kami." "Oke," Ye Chen berkata dengan puas, "kalau begitu, ayo segera bertindak dan tangkap orang ini dulu. Luan seharusnya tidak terlalu jauh dari Jinling, kan?" Chen Zekai berkata, "Jarak garis lurus hanya lebih dari 200 km. Ye Chen berkata, "Helikopter akan tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam hal ini, Anda dapat menangkapnya sekarang dan membawanya langsung ke peternakan anjing dengan helikopter." Selain itu, setelah menangkap orang tersebut, biarkan peretas membeberkan semua informasi di internet. Saya akan merusak reputasi keluarga Wu sepenuhnya. "Baik," Chen Zekai mengangguk dan segera mulai memberikan instruksi. Luan adalah kota kecil di Provinsi Hui, perkembangan ekonominya tidak terlalu berkembang, harga rumah serta konsumsi tidak tinggi. Dan pemimpin Angkatan Laut bernama Anfen Souji ini bahkan belum tamat sekolah dasar dan pada dasarnya tidak berpendidikan,
dia awalnya adalah anggota masyarakat kelas bawah. Jika dia ingin mati kelaparan, dia harus mati kelaparan terlebih dahulu. Namun era internet memberikan pria ini kesempatan untuk mencapai kesuksesannya sendiri. Dia pertama kali mulai mengutuk orang di internet. Pada tahun-tahun awal, dia bisa disewa dengan bayaran 5 sen untuk memarahi orang lain secara online selama sehari. Kemudian, dia perlahan-lahan menemukan triknya, jadi dia setelah menjadi seorang pelaut, dia sekarang menjadi jutawan di kota kecil ini. Dia tinggal di sebuah villa keluarga tunggal dan mengendarai Mercedes-Benz, dan dia memiliki perasaan lebih unggul dari orang lain. Hari ini, sesuatu terjadi pada keluarga Wu, yang memberinya penghasilan 20 juta yuan, yang membuatnya semakin gembira. Saat ini, dia tidak peduli dengan makan, jadi dia mengatur pekerjaan untuk para trollnya di rumah, meminta mereka menggunakan berbagai metode untuk membantu keluarga Wu membersihkan nama mereka. Dia bahkan meminta mereka untuk menyebarkan rumor tentang perselingkuhan bintang populer, berharap mengandalkan rumor tentang perselingkuhan sang bintang untuk menarik perhatian berita keluarga Wu. Dia sudah familiar dengan pekerjaan seperti ini, jadi dia mengaturnya dengan sangat lancar. Namun ia tidak mengetahui bahwa saat ini, sekelompok orang telah berangkat dari kota dan bergegas menuju area villa tempatnya berada. Tepat ketika dia baru saja selesai mengatur pekerjaannya dan sedang bersenang-senang dengan sebatang rokok di mulutnya, pintu villa tiba-tiba dibobol dengan pendobrak pintu. Segera setelah itu, sekelompok pria bersenjata berbaju hitam dengan cepat menyerbu masuk ke dalam villa. Dia dan keluarganya langsung ketakutan. Salah satu pria berbaju hitam berjalan ke arahnya, menodongkan pistol ke dahinya, dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu tetap tenang." Pemimpin angkatan laut itu begitu ketakutan sehingga dia segera berkata, "Tidak, tidak. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan." "Siapa Anda?" Pria berbaju hitam berkata dengan dingin, "Kamu akan segera tahu siapa kami, ikutlah dengan kami." Pemimpin angkatan laut itu buru-buru berteriak, "Ikuti kamu. Mengapa kamu masuk ke rumah saya? Jika kamu tidak pergi, saya akan memanggil polisi." Dua pria berbaju hitam melangkah maju, salah satu dari mereka meraih lengannya dan memutarnya ke belakang, lalu langsung mematahkan lengannya. Pemimpin angkatan laut menjerit kesakitan, dan orang lain tidak bermaksud untuk menghindarinya. Dia membungkuk pada sudut 45 derajat dan menendang kedua lututnya dengan keras, dan bahkan menendang kakinya langsung dari lutut. Pemimpin angkatan laut itu sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan, dan anggota keluarganya sangat ketakutan hingga mereka menangis dengan sedihnya. Pria berbaju hitam itu mencibir dan berkata, "Bukankah biasanya kamu sangat pandai menggunakan internet? Kamu bisa menggerakkan jari dan mengetik dengan santai dan kamu berani berbicara omong kosong. Mengapa kamu menyerah setelah hanya 2 pukulan hari ini? Orang-orang seperti kamu adalah sama sekali tidak mengagumkan dalam kehidupan nyata." Pemimpin angkatan laut buru-buru berteriak, "Ayah, kakek, saya hanya orang yang menyebalkan, tolong lepaskan saya. Saya bisa memberi Anda uang, saya punya banyak uang." Salah satu pria berbaju hitam berteriak dengan marah, "Kamu menghasilkan banyak uang dengan mengkhianati hati nuranimu, dan kamu menjadi begitu sengsara. Anjing sepertimu hidup di dunia ini dengan sia-sia." Setelah itu, dia mengeluarkan pemotong cerutu, meraih tangan kanan orang lain, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak mengandalkan 10 jari untuk makan? Oke, hari ini saya akan membiarkan kamu melihat bagaimana pekerjaanmu hancur." Kemudian cerutu tersebut dipotong 10 kali berturut-turut, menyisakan 10 jari di tanah. Pemimpin angkatan laut putus asa, tetapi dia mendengar pria berbaju hitam berkata, "Ini hanya pendahuluan, apakah kamu sudah begitu takut? Jangan khawatir, ikut kami ke Jinling, kesenangannya belum datang." Pemimpin angkatan laut menangis dan berkata, "Kakek, tolong selamatkan hidup saya. Saya baru berusia 25 tahun. Kejahatan saya tidak akan menyebabkan kematian." Pria berbaju hitam berkata dengan dingin, "Tuan muda kita telah mengatakan bahwa mereka yang menyebarkan rumor akan mati." Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Bawa orang ini pergi dan kirim dia 10 mil ke timur ke pinggiran kota. Helikopter akan segera tiba." Kemudian sekelompok pria berbaju hitam membawa pemimpin angkatan laut yang cacat itu keluar dari pintu, memasukkannya ke dalam mobil, dan melaju menuju pinggiran kota. Saat ini, Wu Xin yang berada di Suzhou dan Hangzhou masih menunggu angkatan laut membantu keluarga Wu membersihkan nama mereka sekaligus mengalihkan perhatian keluarga Wu. Namun dia tidak menyangka pencarian populer lainnya akan segera muncul di internet.
Wu Jiahao menghabiskan 20 juta untuk menyewa angkatan laut guna membersihkan namanya. Di bawah pencarian panas ini, terdapat tangkapan layar dari semua catatan obrolan antara Wu Xin dan pemimpin troll, serta voucher pembayaran dan tangkapan layar rekening bank. Sekarang, seluruh jaringan menjadi lebih eksplosif. Keluarga Wu telah memicu keributan dengan opini publik online. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Wu berani melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu saat ini, yang sangat membangkitkan kemarahan dan rasa keadilan jauh di dalam hati setiap orang. Wu Donghai sudah merasa terganggu dengan pencarian panas pertama. Pada saat ini, asistennya tiba-tiba mengatakan kepadanya, "Ketua, ini buruk, sesuatu yang besar telah terjadi." Semua catatan obrolan antara Tuan Muda dan Angkatan Laut telah terungkap. Sekarang, serangan publik terhadap keluarga Wu di internet kini menjadi lebih kuat. Wu Donghai mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan dia hampir kehilangan kesabaran karena marah. Dia melangkah ke depan Wu Xin, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, dan mengumpat dengan marah, "Kamu adalah orang yang gagal mencapai apapun tetapi rentan terhadap kegagalan. Siapa yang mengizinkanmu membuat keputusan sendiri?" Bab 534. Wu Xin merasa sangat sedih. Dia juga ingin membantu ayahnya menyampaikan kekhawatirannya, tetapi dia tidak menyangka pemimpin angkatan laut ini begitu tidak bisa diandalkan. Bukan saja dia tidak bisa diandalkan, dia juga berani mengkhianati dirinya sendiri. Dia sangat marah dan berkata kepada Wu Donghai, "Ayah, pemimpin angkatan laut itu menerima uang saya dan berani membeberkan saya. Saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian." Petik 2. Wu Donghai berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar bukan orang bodoh biasa. Beraninya dia melawan keluarga Wu kita, hanya seorang pelaut tanpa integritas. Orang di balik ini pasti sedang mempermainkan kita." Petik 2. Wu Xin buru-buru bertanya, "Ayah, menurutmu siapa yang melakukan ini? Siapa yang begitu berani?" Dia tidak hanya berani membunuh pamannya dan seluruh anggota inti klan pengemis, tetapi dia juga berani menentang keluarga Wu secara terbuka. Petik 2. Wu Donghai mengertakkan gigi dan berkata, "Saya juga memikirkan masalah ini, tapi saya benar-benar tidak dapat membayangkannya. Siapa yang punya energi sebesar itu? Keluarga-keluarga yang biasanya berkonflik dengan kita ini telah dikalahkan oleh kita sejak lama. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan hal sebesar itu." Wu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ayah, maksudmu, ada keluarga yang lebih kuat yang mengincar kita?" Petik 2. Wu Donghai menghela nafas, "Saya tidak bisa memahaminya sekarang, tapi tiba-tiba saya merasa bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Ye Chen dari Jinling." Petik 2. "Kamu Chen." Wu Xin berseru dan berkata, "Dia seharusnya tidak memiliki energi sebanyak itu, kan? Mungkin saja dia menjadi ular lokal di Jinling, tapi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menangkap semua anggota inti klan pengemis di Suhang dan Hangzhou pada saat yang bersamaan? Bahkan keluarga Wu mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu." Petik 2. Wu Donghai mengangguk dan berkata, "Apa yang Anda katakan memang masuk akal, tetapi alasan mengapa saya membuat penilaian ini adalah karena saya baru saja melihat sepotong informasi di internet." Petik 2. Wu Xin buru-buru bertanya, "Informasi apa?" Petik 2. Wu Donghai berkata dengan wajah gelap, "Paman sialan, kumpulan anak-anak yang ingin dibeli rakyatnya kali ini dicuri dari panti asuhan Jinling." Petik 2. Berbicara tentang ini, Wu Donghai berhenti sebentar dan mengertakkan gigi dan berkata, "Saya telah menyelidiki identitas Ye Chen ini sebelumnya. Dia dibesarkan di panti asuhan Jinling." Petik 2. "Jadi begitu?" Wu Xin berseru dan berkata, "Kalau begitu, anak-anak yang dicuri kali ini dapat dianggap sebagai adik laki-laki dan perempuan Ye Chen." Petik 2. "Kanan." Wu Donghai berkata, "Itulah mengapa saya berspekulasi bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Ye Chen." Petik 2. Wu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ayah, bagaimana Marven bisa begitu berbudi luhur? Bahkan pendukungnya di Aorus Hill tidak memiliki kemampuan sekuat itu. Bahkan jika keluarga Song maju ke depan, mereka tidak akan memiliki kekuatan seperti itu." Petik 2. Wu Donghai berkata dengan sedikit cemas, "Jadi inilah yang paling saya khawatirkan. Jika keluarga Song adalah pendukungnya, maka saya tidak takut sama sekali, tetapi yang saya takuti adalah Chen Zekai." Petik 2. Saat mereka berada di Jinling, Wu Donghai dan putranya dipukuli sampai ke Shangri-La oleh Chen Zekai. Saat itu kedua kakinya patah, dan akhirnya menunggu helikopter datang,
Chen Zekai bahkan tidak mengizinkan helikopter tersebut mendarat di alun-alun depan Shangri-La. Bisa dikatakan dia tidak memberikannya segala wajah keluarga Wu dan putranya. Tetapi, Chen Zekai berasal dari keluarga Ye, dan semua orang tahu tentang ini. Jadi keluarga Wu dan putranya tidak berani menyelesaikan masalah dengannya sama sekali. Wu Donghai kini curiga bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh geng pengemis di Suzhou dan Hangzhou dalam waktu singkat adalah Chen Zekai. Ketika Wu Xin mendengar penilaian ini, dia menjadi gugup. Dia memandang Wu Donghai dan berseru, "Ayah, mengapa Chen Zekai membantu Ye Chen seperti ini? Dia sendiri tidak lebih dari juru bicara keluarga Ye." Petik 2. Secara logika, jika itu adalah keputusannya sendiri, dia tidak akan mampu mengerahkan kekuatan sekuat itu. Pasti ada banyak koneksi keluarga Ye di balik masalah ini. Beraninya dia menggunakan koneksi keluarga Ye untuk Ye Chen itu. Petik 2. Mungkinkah? Ketika Wu Xin mengatakan ini, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia memandang ayahnya. Ditanya dengan suara rendah, "Ayah, bukankah itu Ye Chen dari keluarga Ye?" Ini masuk akal. Dia dari keluarga Ye, jadi Chen Zekai memberinya wajah seperti ini. Dia dari keluarga Ye, jadi dia bisa memiliki energi yang begitu besar. Petik 2. Wu Donghai tampak ngeri. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, itu masih tidak mungkin. Tidak mungkin sebuah keluarga sebesar keluarga Ye membiarkan seseorang dari keluarganya pergi ke Jinling untuk menjadi anak dari rumah ke rumah dalam hukum. Ini benar-benar merendahkan tradisi keluarga. Jangan bilang itu tidak mungkin bagi keluarga Ye. Bahkan jika keluarga Wu kita tidak 1/10 dari keluarga Ye, sama sekali tidak mungkin saya membiarkan Anda atau saudara laki-laki Anda pergi ke keluarga Diaoxi di Jinling untuk menjadi menantu. Ini sama sekali tidak masuk akal, sejalan dengan akal sehat." Petik 2. Wu Xin mengerutkan kening dan berkata, "Maka tidak peduli seberapa banyak kamu memikirkan masalah ini, kamu tidak dapat menyelesaikannya. Apakah itu Ye Chen?" Petik 2. Wu Donghai berkata, "Saya curiga itu ada hubungannya dengan dia, tapi saya tidak tahu apa hubungannya. Kebetulan kami selalu ingin membalas dendam padanya, jadi kali ini kami melakukan keduanya balas dendam dan penyelidikan pada saat yang sama." Petik 2. Wu Xin buru-buru bertanya, "Ayah, maksudmu, pergi ke Jinling lagi?" Petik 2. Kanan. Wu Donghai mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Kali ini, aku harus membuat hidup Ye Chen lebih buruk dari kematian." Petik 2. Saat dia berbicara, dia memandang Wu Xin dan bertanya, "Apakah kamu sudah berkomunikasi dengan Xiao Yiqian?" Petik 2. Berkomunikasi. Wu Xin berkata dengan tergesa-gesa, "Maksudnya sangat sederhana. Selama kita bergerak, dia harus mengikuti kita. Dia sangat membenci Ye Chen. Karena Ye Chen, dia tidak bisa melakukan yang terbaik, dan dikatakan bahwa dia sangat kesakitan." Petik 2. Bagus. Wu Donghai bertanya lagi, "Apa yang terjadi dengan Qian Hongyan yang dikirim ke tambang batu bara hitam untuk menggali batu bara?" Petik 2. Wu Xin berkata, "Situasi di sana tidak buruk. Berbeda dengan dua orang di Gunung Changbai yang memiliki ahli yang menjaga mereka sepanjang waktu, tidak ada ahli yang bertanggung jawab atas tempat pembakaran batu bara hitam. Jika perlu, kami dapat mengirim orang ke sana di kapan saja untuk mengambil Qian Hongyan itu. Ambil kembali." Petik 2. Wu Donghai berkata dengan wajah gelap, "Ayah dan anak dari Gunung Changbai tidak merebut mereka terakhir kali. Kali ini mereka mengirim lebih banyak orang. Tidak peduli apa, mereka harus merebut mereka kembali untukku." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Wu Donghai berkata lagi, "Biarkan 8 raja surgawi dari keluarga kita lewat. Saya masih tidak percaya bahwa saya tidak bisa mendapatkan kembali 2 orang bau yang menggali ginseng di Gunung Changbai." Petik 2. Wu Xin berseru dan berkata, "Ayah, apakah kamu ingin 8 raja surgawi pergi?" Bukankah ini membunuh ayam dengan pisau?" Petik 2. Bagaimanapun, keluarga Wu adalah keluarga pertama di Jiangnan. Mereka tidak hanya memiliki tim medis sendiri, tetapi juga tim ahlinya sendiri. Tim ahli keluarga Wu dibagi menjadi 3 eselon. Di peringkat eselon ketiga adalah beberapa veteran, yang jauh lebih kuat dari orang biasa, tetapi ketika mereka bertemu dengan Tuan sejati, mereka tidak cukup untuk melihatnya, sehingga mereka hanya bisa menjaga rumah dan panti jompo. Peringkat eselon 2 adalah beberapa pensiunan pasukan khusus dengan kekuatan yang kuat. Orang-orang ini adalah pengawal pribadi anggota inti keluarga Wu. Eselon pertama adalah 8 raja surgawi.
8 Raja Surgawi adalah ahli seni bela diri dari 8 sekte tersembunyi. Mereka direkrut oleh keluarga Wu dengan biaya besar. Kedelapan orang ini memiliki posisi yang sangat menonjol dalam keluarga Wu. Dalam keadaan normal, jika mereka menemui masalah, mereka tidak akan berani melapor kepada mereka. Sebab kedelapan orang tersebut merupakan senjata nuklir strategis yang hanya akan digunakan dalam keadaan darurat. Wu Donghai tahu bahwa Ye Chen memiliki kekuatan yang luar biasa. Terakhir kali dia membawa begitu banyak pengawal, tetapi Ye Chen mampu mengalahkan mereka semua. Dia mengirim orang ke Gunung Changbai untuk merampok orang, tetapi orang yang dia kirim juga meninggal. Hal ini membuat Wu Donghai merasa sangat tertekan. Dari awal hingga sekarang, dia tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun dari Ye Chen. Kekalahan berturut-turut telah membuatnya nyaris tak tertahankan, dan ditambah dengan pukulan dahsyat hari ini, ia hampir berada di ambang kehancuran. Jadi saat ini, Wu Donghai sangat membutuhkan kemenangan. Jadi dia harus berusaha sekuat tenaga dan menggunakan kemenangan telak terlebih dahulu untuk menghibur hatinya yang terluka. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, saya pasti akan meraih kemenangan besar kali ini. Kemenangan penuh. Petik 2. Bab 535. Saat ini, helikopter yang ditumpangi Ye Chen telah terbang di atas kota Jinling. Chen Zekai bertanya pada Ye Chen, Tuan, apa rencana Anda dengan Putri Sue Nanshan? Petik 2. Ye Chen berkata dengan tenang, orang tuanya telah tiada, dan sekarang dia telah menjadi yatim piatu. Dia harus dikirim langsung ke panti asuhan. Petik 2. Chen Zekai buru-buru berkata, Tuan muda, jangan tinggalkan masalah apapun untuk hal semacam ini. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, seorang pria melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Tidak mungkin bagiku untuk menyakiti seorang anak. Kirim dia ke panti asuhan. Jika seseorang dari keluarga Wu datang menjemputnya, jangan hentikan dia. Petik 2. Chen Zekai mengangguk, berkata, saya kira tidak mungkin keluarga Wu datang untuk mengadopsi anak ini, karena keluarga Wu masih membenci Sue Nanshan dan istrinya. Diperkirakan saat ini keluarga Wu akan berada dalam krisis. Paling tidak, mereka akan kehilangan lebih dari separuh kekayaannya, yang akan tercermin pada pasar saham besok. Petik 2. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Keluarga Wu tidak lagi kuat, jadi saya akan membantu keluarga Song naik ke tampuk kekuasaan dan menjadikan keluarga Song sebagai keluarga pertama di Jiangnan. Petik 2. Chen Zekai segera berkata, Guru, jika ada kebutuhan, berikan saja instruksi Anda kepada saya. Petik 2. Bagus. Petik 2. Kali ini, Chen Zekai berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan muda, pelaut bernama An Fen Shouji telah dikirim ke peternakan anjing. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Petik 2. Ye Chen melambaikan tangannya, itu hanya pria bau yang mencari nafkah dengan memarahi orang. Potong saja dia dan berikan dia kepada anjing. Aku tidak akan bertemu orang seperti ini, agar tidak mengotori mataku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ye Chen tiba-tiba teringat pada Ichiro Kobayashi. Orang ini masih tinggal di peternakan anjing. Jadi dia bertanya kepada Chen Zekai, bagaimana kabar Ichiro Kobayashi akhir-akhir ini? Petik 2. Chen Zekai tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa dia lakukan? Dia memelihara, memberi makan, berjalan-jalan, dan menjemput anjing setiap hari, dan dia tidak berani meninggalkan peternakan anjing sepanjang hari. Selama dia berani keluar sekarang dan memberitahu saudaranya pasti akan menghabiskan banyak uang untuk membunuhnya. Petik 2. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, biarkan dia bertahan di peternakan anjing. Jika waktunya tepat, saya akan mengembalikannya ke Jepang dan membiarkan dia bersaing dengan saudaranya untuk mendapatkan properti keluarga. Petik 2. Zekai Chen berkata, jika Jiro Kobayashi mengetahui bahwa Ichiro Kobayashi tidak mati, dia mungkin akan sangat marah sampai mati. Petik 2. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, saya tidak tahu apakah saya marah sampai mati, tapi saat itu, saya kira Xiaolin Pharmaceutical akan menjadi milik saya. Petik 2. Chen Zekai dengan tulus memuji, Tuan muda, Anda benar-benar hebat dalam memainkan trik keluarga Xiaolin. Membuatku terengah-engah. Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, itu tidak terlalu pintar. Yang utama adalah dia hanya memanfaatkan keserakahan keluarga Xiaolin, jadi orang ini tidak boleh serakah. Jika dia terlalu serakah, itu akan menyebabkan bencana. Sama seperti anak laki-laki yang bekerja di angkatan laut,
jika dia tidak terlalu rakus akan uang, dia tidak akan dipotong-potong dan diumpankan ke anjing. Petik 2. 10 menit kemudian, helikopter yang dibawa Ye Chen mendarat di lantai atas Shangri-La. Tepat ketika pesawat Ye Chen mendarat, pesawat lain telah mengirim anak-anak itu ke rumah sakit rakyat. Bibi Li dari panti asuhan dan yang lainnya telah melihat informasi yang relevan di internet, dan mereka semua sangat gembira ketika mengetahui bahwa anak-anak telah diselamatkan. Kemudian mereka mendengar bahwa anak itu akan dikirim ke rumah sakit rakyat, dan mereka segera bergegas ke sana. Saya ingin pergi ke rumah sakit rakyat untuk memeriksanya, tetapi saya pikir masalah ini menjadi terlalu populer di internet. Dia tidak ingin Bibi Li dan yang lainnya mengira dialah dalam kejadian ini, jadi dia meminta Chen Zeke mengirim mobil untuk membawanya pulang. Setelah sampai di Thomson Yipin, Ye Chen tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia menelepon Bibi Li dan bertanya, "Bibi Li, ku dengar semua anak telah ditemukan." Petik 2. Bibi Li tersedak kegirangan, "Ya, Ye Chen. Anak-anak tersebut telah pulih dan kini dalam observasi di rumah sakit rakyat." Petik 2. Ye Chen buru-buru bertanya, "Apakah anak-anak baik-baik saja?" Petik 2. Tidak, Bibi Li berkata dengan semangat, "Dokter sudah memeriksanya. 3 anak sekarang sudah bangun karena meminum obat tidur. Tidak ada yang salah dengan mereka. Kata dokter, mereka harus diawasi. Anda bisa membawanya kembali ke panti asuhan di malam hari." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Bibi Li bertanya dengan suara rendah, "Ye Chen, apakah kamu merekam video itu secara online? Apakah Anda menemukan anak-anak?" Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bibi Li, kamu menganggapku terlalu tinggi. Bagaimana aku bisa begitu mampu?" Petik 2. Bibi Li terdiam beberapa saat, menghela nafas, dan berkata, "Saya menonton videonya dan sepertinya Jiang Ming sudah mati. Saya benar-benar tidak menyangka anak ini akan mencapai titik ini." Ye Chen juga menghela nafas dan berkata, "Saya juga menonton videonya. Jiang Ming mengambil jalan yang salah. Bibi Li, tolong jangan terlalu sedih." Petik 2. Aku tahu, Bibi Li berkata dengan sedih, "Awalnya aku berpikir bahwa aku pasti akan berjalan di depan kalian masing-masing, anak-anak. Saya masih berpikir bahwa ketika saya sudah tua dan meninggal dunia di kemudian hari, Anda bisa datang ke upacara peringatan saya. Beri aku bunga." Berbicara tentang ini, Bibi Li terisak pelan, "Saya benar-benar tidak menyangka ada seorang anak yang akan mati di depan saya sekarang. Anak ini Jiang Ming, sangat menjengkelkan, tapi juga sangat disayangkan." "Ya," Ye Chen berkata, "Bibi Li, jangan terlalu banyak berpikir. Saya yakin kejadian Jiang Ming akan menyadarkan banyak orang, kematiannya mungkin akan membuat lebih banyak orang mengubah cara hidup mereka, dan ini juga merupakan hal yang baik bagi masyarakat." Petik 2. Bibi Li berkata, "Kamu benar, Ye Chen, aku tidak akan memberitahumu sekarang. Aku harus menjaga anak-anak yang sudah bangun. Jangan lupa untuk datang ke panti asuhan di lain hari." Petik 2. Baik Bibi Li. Petik 2. Ye Chen menutup telepon, menghela nafas, dan masuk ke dalam rumah. Saat ini, Zhao Zuoiwei suka memanfaatkan. "Baru saja keluar dari postinganku. Persyaratan kerja pabrik mereka sangat ketat, dan ponsel dilarang keras selama jam kerja, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi hari ini dan banyaknya berita online." Setelah pulang kerja, dia berganti pakaian sendiri di ruang ganti, mengeluarkan ponselnya, dan melihat ke bawah dan menemukan ada banyak notifikasi WeChat. Dia membuka WeChat karena penasaran dan menemukan bahwa grup WeChat di panti asuhan telah meledak. Sejauh ini, ada lebih dari 3.000 pesan yang belum dibaca. Penasaran, dia menoleh ke atas dan mulai melihat ke bawah satu persatu. Awalnya melihat 10 anak hilang di panti asuhan, menurutnya itu bukan sesuatu yang istimewa. Apa hubungannya dengan dia? Apakah anak-anak itu hilang atau tidak? Jika hilang, Anda tidak akan mendapat 1 sen pun, dan jika Anda menemukannya, Anda tidak akan mendapat 1 sen pun. Namun ketika dia melihat ke bawah, dia tiba-tiba melihat sebuah video. Dia buru-buru mengklik video tersebut dan menontonnya dengan rasa ingin tahu. Di tengah jalan, dia merasa seperti disambar petir. Dia tidak menyangka orang yang mencuri 10 anak dari panti asuhan adalah Jiang Ming. Melihat Jiang Ming berlutut di tanah dan bertobat, Zhao Zuoiwei tidak dapat memahaminya sama sekali. Bagaimana mungkin seseorang sehebat Jiang Ming
yang bisa melipat gandakan keuntungannya dalam seminggu dengan mengoperasikan dana berapapun, bisa mencuri seorang anak dari panti asuhan. Di usia yang begitu muda, Jiang Ming memiliki Mercedes-Benz dan Phaeton, yang di mata Zuo Zuo sungguh luar biasa. Dia adalah dewa yang hebat di matanya sendiri. Melihat ke belakang, Jiang Ming sebenarnya berdiri di jembatan, tertembak di kepala, terbalik dan jatuh ke sungai. Zhao Zuoyue sangat ketakutan hingga dia menjatuhkan ponselnya. Apa yang terjadi? Jiang Ming sudah mati. Jika dia mati, apa yang akan terjadi dengan 620.000 miliknya? Ada 500.000 di sini yang saya pinjam dari aplikasi dengan suku bunga tinggi. Bukankah ini akan mengorbankan nyawamu sendiri? Bersambung.